Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita tidak menjadi hamba Allah yang lalai di atas muka bumi ini sampai dengan kita mati kita lupa diri, kita tidak tahu diri, kita tidak pernah kenal dengan kita punya diri. Maka sepanjang kita hidup kita selalu lupa diri dan tidak tahu diri. Siapa diri kita? Kalau kita tidak pernah kenal kita punya diri, kita lupa dengan kita punya diri, kita tidak pernah tahu dengan kita punya diri, sama dengan tidak pernah kita kenal dengan Allah, sama dengan kita lupa dengan Allah, sama dengan kita tidak pernah tahu tentang Allah. Karena Allah mengatakan barang siapa yang mengenal diri, maka dia mengenal Allah. Kalau kita mengenal kita punya diri, maka kita kenal Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mengatakan bahwa ketika kita ingin mengenal Allah, maka sebagai langkah awal biasa dikatakan bahwa kenalah dirimu maka engkau akan mengenal Allah. Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah caranya ataukah langkah awal sehingga kita dapat mengenal diri kita? Apakah diri yang kita kenal itu adalah diri yang berwujud jasad ataukah yang sudah berwujud jiwa? Kemudian mungkin prosesnya mungkin banyak kita melakukan sholat 5 waktu setiap hari, ataukah dia mungkin melalui tahapan yang tersendiri, mungkin dengan berbagai macam perenungan, ataukah mungkin lewat tuntunan langsung melalui guru atau seperti apa? Jadi mungkin itu saja. Oke, ya terima kasih. Pertanyaan cukup bagus ya, InsyaAllah. Pertama, bagaimana caranya kita bisa mengenal kita punya diri? Apakah maksudnya tadi jiwa berwujud ya? Nah, bagaimana caranya kita mengenal dia? Apakah melalui sholat 5 waktu, ataukah dia mulai melakukan tahapan perenungan sendiri? Maksudnya begitu ya? Jadi, atau disinggung guru juga tadi ya? Iya, InsyaAllah. Kalau kita mau belajar bagaimana kita mengenal kita punya diri yang sebenarnya dan kita mengenal Allah, pertama sekali harus mempunyai guru. Apa alasannya harus mempunyai guru? Ada terjadi pengikraran akidah di saat itu. Kita akan dibaiatkan oleh guru, maka sambungan nasabnya ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi. Kalau sambungan nasabnya ini terjadi nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tuntunan nurnya yang ingin kita belajar itu akan berjalan sampai ke diri kita. Karena ilmu ini perjalanannya goib. Sumber ilmu goib inilah diajarkan kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun melalui nasab guru yang jelas. Rasulullah mendapatkan ilmu dan wahyu segala macam itu berasal dari Jibril alaihissalam. Jibril berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diajarkan kepada 4 sahabatnya. Salah satu sahabatnya adalah Datuk Sayyidina Abu Bakar Ibn Siddiq dengan At-Tariqatun Naqsyabandiyah. Kemudian turun sampai ke cucunya Datuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian berbagai macam tarekat yang lain, berbagai macam guru sampai dengan nasabnya, sampai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu jelas perjalanannya. Saya sudah katakan kalau tidak melalui guru, itu sama saja kita belajar semedi dan meditasi biasa. Dan itu bukan ajaran agama kita. Mengapa? Karena sangat rahasia dan sangat goib perjalanan ini. Dan harus diridhoi dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituntun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dulu pertama, faham ya? Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal kita punya diri? Sudahkah saya katakan kemarin-kemarin? Di saat material fisik kita punya raga ini kita harus bersikap secara fikih, secara sunnah. Istinja kita tadi sudah bersih, kemudian kemaluan kita bersih dari segala macam perbuatan zina dan maksiat. Lalu ilmunya kita melakukan ibadah batin bersama istri harus kita punya. Ilmunya untuk membersihkan dan mensucikan istinja pun harus kita punya. Kemudian masuk ke pembersihan dan pencucian kolbi. Kolbi ini harus kita jaga sebagaimana saya utarakan kemarin-kemarin, dari penyakit-penyakit syahwat sangka, iri hati, dendam, dengki dan segala macam itu penyakit hati itu kita kasih bersih. Itu secara material. Gaibnya itu adalah
kita menjaga semua perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu. Setelah itu sudah terjadi, maka jalan pertama, alat bantu untuk kita berjalan melalui tarekah adalah zikrullah. Zikir ini lebih tenang, lebih pas kita amalkan pada saat selesai kita melaksanakan sholat 5 waktu. Di saat selesai kita melaksanakan sholat 5 waktu, mari kita amalkan zikir itu. Mari kita mulai bertarekah. Marilah kita mulai berjalan spiritual. Marilah kita mulai bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting rukun dan syaratnya sudah kita jalani tadi secara material fisik ini. Insya Allah. Maka hanya ada 2 jalan. Apakah lewat jalan zahir, yaitu zikir zahir, atau lewat jalan kolbi, zikir kolbi. Di dalam hati saja kita berzikir. Kemudian yang tingkat yang paling terakhir, yang ketiga adalah menggunakan zikir nafas atau menggunakan perjalanan nafas. Karena saya sudah katakan, tidak mustahil orang melakukan zikir zahir pun dia bisa berjalan spiritualnya. Orang yang melakukan zikir kolbi dengan hatinya, dia pun bisa berjalan spiritualnya. Sementara yang paling khasiat dan ampuh pada saat tingkat yang sangat dahsyat dan tinggi adalah orang yang menggunakan dengan tata cara nafasnya. Dan tuntunan bagaimana cara berzikir nafas, berzikir kolbi, berzikir zahir harus dituntun oleh seorang guru, mursyid yang mutabarak. Insya Allah seperti itu. Itu kita akan kenal. Kita akan bertemu dengan kita punya diri. Kita akan melihat kita punya diri. Setelah kita melihat kita punya diri berjalan sampai dengan kita tahu kenal bagaimana ruh, bagaimana nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah perjalanan tahapan demi tahapan seperti itu. Yang penting kita dituntun baik oleh mursyid, oleh guru. Maka insya Allah kita tidak salah jalan. Karena hati-hati ketika kita jalan menuju Allah, banyak godaan dan banyak cobaannya. Insya Allah seperti itu. Karena kalau melalui guru dibayatkan, insya Allah ada nur Muhammad. Barang siapa yang memiliki nur Muhammad, maka tidak akan mampu diserupai oleh jin manapun juga. Itulah kekuatan dan dasarnya nur Muhammad. Tetapi kalau kita belajar di pinggir jalan, kita hanya mendengar ceramah, kemudian pulang kita amalkan sendiri-sendiri, hati-hati. Karena dasar pondasi kita masih kotor, jangan sampai iblis menyertainya. Oleh karena itu, syaratnya kita masuk, pertama harus kita bertobat. Kita beristighfar sebanyak mungkin. Kita harus mandi tobat. Kita melaksanakan pertobatan yang betul-betul tobatan nasuha. Dalam rangka untuk membersihkan semua yang bernama nafsu bersama hawa, yang bernama iblis, itu kita basmi semua. Semua godaan-godaan itu kita lalui, kita lewati, kemudian perjalanan seperti tol jalan itu oleh ruh, oleh jiwa kita. Maka sering dikatakan mati jasad hidup jiwa, mati jiwa hidup ruh. Kalau sudah masuk ke area ruh, insya Allah aman sudah. Hanya pelaku itu yang tahu dia bertemu Allah atau belum, dia ma'rifat atau belum, dia sudah mengenal atau belum, dia sudah berakrab-akraban dengan Allah atau belum. Insya Allah seperti itu. Untuk sementara itu dulu. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah. Ini saya kutip kembali seperti apa yang saudara kita sampaikan tadi, pertanyaan tadi tentang apabila kita mengenal diri, maka kita akan mengenal Allah. Lalu ada sebuah bahasa tasawuf yang mengatakan bahwa barang siapa mengenal diri, maka dia akan mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, maka dia tiada atau binasa. Yang saya mau tanyakan, kata tiada atau binasa ini, apakah jasad yang binasa atau tiada, ataukah jiwa yang tiada? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Jadi itu kembali lagi pertanyaannya. Jawabannya sebenarnya sudah dijawab tadi, sudah dijelaskan tadi secara garis besar. Mati jasad, hidup jiwa. Mati jiwa, hidup ruh. Paham ya? Jadi kalau mau bertemu dengan Allah, syaratnya harus mati. Tidak ada orang bertemu Allah dalam keadaan sadar. Sadar raganya, sadar jiwanya. Itu namanya tempo. Itu namanya tidak sopan. Syaratnya bertemu Allah itu harus mati, hancur, nada cerita, mati. Mati tabi'i kah? Mati hisi kah? Mati maknawi kah? Atau mati suri?
Tidak ada ceritanya dia mau ketemu dengan Allah dalam keadaan sadar. Tidak mampu. Walau anna Qur'ana suyirat bihil jibalu au quti'at bil ardu au kulma bil mauta balillahil amru jami'ah. Di dalam surat Ar-Ra'd. Quran ciptaannya saja, kalamnya saja ketika dibaca, gunung pun bisa berjalan. Mayat ini pun bisa hidup kembali. Apalagi pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ceritanya dia hidup, mati, binasa. Begitu. Ketika mau bertemu dengan jiwa, badan ini mati. Entah mati tabi'i atau mati hisi. Kemudian jiwa ini kalau mau bertemu dengan ruh, jiwa ini juga mati. Kalau sudah masuk area ruh, maka itu sudah masuk negerinya Allah, masuk areanya Allah. Sudah rahasia Allah di dalam rahasia hamba di dalam rahasia Allah. Maka mati pula jiwa itu, binasa. Sampai dengan dia tidak pernah merasakan adanya rasa, itu makrifat bertemu Allah. Tapi kalau masih merasakan adanya rasa, bukan bertemu Allah. Hati-hati. Karena ada 3 wilayah. Jadi kita punya raga ini, perhatikan baik-baik. Ada satu kalimat dalam ilmu tasawuf, Allahu Allah, Allahu Ahmad, Allahu Adam. Faham itu Ya. Nah, itu areanya di tubuh kita masing-masing. Satu di bagian kepala itu Allahu Allah. Yang di bagian dada Allahu Ahmad, yang di bagian perut ke bawah Allahu Adam. Apa maknanya? Allah di bagian kepala. Sumber asal muasal ciptaan ruh. Ruh ini pertama berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di alam negeri zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berasal dari zatnya Allah, dia pindah ke alam yang kedua, dia masuk ke negeri sifatnya Allah. Kemudian ruh ini dari negeri sifat, dia menuju yang ketiga yang bernama negeri nurnya Allah Subhanahu wa taala. Di alam nur, kemudian dia berpindah, ruh ini dipindahkan lagi menuju ke alam kalam Allah, firman Allah, alam kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir mentok di negeri akal, alam akilah. Faham? Ada 5 nih. Berasal dia dari zat, kemudian ke sifat, kemudian ke nur, kemudian ke kalam, kemudian ke akal. Ini wilayah Allahu Allah. Mengapa saya katakan ini adalah wilayah Allahu Allah, wilayah di bagian kepala ini? Karena ketika dia berada di negeri akal, dia kembali lagi menyatu ke zatnya Allah. Ini ruh belum bisa berdiri sendiri. Dia masih di dalam kawasan negeri Allah Subhanahu wa ta'ala, kawasan zat yang menciptakannya. Faham? Sudah paham ya? Jadi pertama tadi wilayah Allahu Allah itu dari zat. Allah ini zat. Kemudian menghasilkan ruh. Ruh ini dipindahkan ke alam yang kedua namanya sifat. Kemudian dipindah ke alam yang ketiga namanya nur, alam nur, nurullah. Kemudian dipindahkan alam yang keempat namanya kalamullah, kalam. Kemudian yang terakhir mentok di alam akilah, alam akal. Lalu dia menyatu kembali ke zat, kembali ke awalnya lagi, ke zat Allah. Faham ya? Nah, maka 5 alam ini disebut wilayah Allahu Allah dan berada di posisi tubuh kita ini di bagian kepala ini. Sehingga dia menjadi sifat Allah, menjadi fikir Allah, menjadi pikiran Allah, akal Allah. Begitu. Di dalamnya ada nur fuadi. Orang yang kalau betul-betul dia sudah menjadi fikir Allah, maka luar biasa dahsyatnya. Sebelum orang bertanya dia sudah tahu jawabannya. Itulah buta huruf umi kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang umi, yang buta huruf tetapi mampu menghafal 6.666 ayat. Perdana Menteri pertama kita Kiai Haji Agus Salim yang tidak pernah sekolah tetapi menjadi Perdana Menteri menguasai 6 bahasa. Itulah wali-wali Allah dan kekasih-kekasih Allah yang sekolahnya tidak sampai dengan sarjana tetapi luar biasa kedahsyatan alam pikirnya. Karena alam pikirnya sudah merupakan pikir Allah, sudah merupakan akal Allah. Faham? Itu sudah masuk ke kategori Allahu Allah. Lalu ketika masuk kembali ke zat Allah, ruh ini dikeluarkan lagi. Dia berpisah dan berdiri sendiri sudah dia. Itulah ruh sejati baginda Nabi Muhammad SAW dengan termasuk ruh sejati daripada semua makhluk yang bernama manusia, kita-kita ini. Nah, ketika di alam ruh, itu yang disebut dengan alam ruh Nah, di situ ada ruh sejatinya kita, ruh aslinya kita.
Lalu di alam ruh ini dia pindah ke alam yang berikut, namanya alam lil salam. Lil salam itu dikatakan lil salam atau lil syahada, alam pengakuan, pengikraran akidah. Di alam ini, alam lil salam, lil syahada ini terjadi pengakuan akidah antara ruh-ruh sejati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah qaulu bala syahidna alastu bi rabbikum yang pertama. Islam pertama terjadi di saat itu. Islamnya ruh pertama terjadi di saat itu. Paham ya? Ya. Begitu. Ruh-ruh ini mengakui, qaulu bala syahidna alastu bi rabbikum. Kami mengakui engkau adalah Allah Tuhan kami dan kami adalah hamba ciptaan. Begitu. Allah mengatakan, qaulu bala syahidna. Katakanlah aku ini adalah Allah Tuhanmu, dan mereka mengakui bahwa engkau adalah Allah Tuhanku dan kami adalah hamba ciptaanmu. Kami pantas ruku dan sujud kepadamu ya Allah. Begitu ceritanya. Kemudian dari alam lil salam lil syahada ini dipindahkan lagi, terjadi lagi alam akidah yang kedua. Terjadi syahadat yang kedua, alam syahada yang kedua. Begitu. Disebut dengan alam sodikun. Alam sodikun ini terjadi lagi dialog kalau qul bala syahidna alastu bi rabbikum yang kedua. Di alam ini ada ruh sejati kita dengan jiwa kita, yang sebentar lagi dia akan bergabung menjadi nyawa. Ya. Di alam ini terjadi lagi dialog. Qul bala syahidna alastu bi rabbikum lagi. Ada pengakuan sudah di situ. Terjadi pengakuan, kemudian ruh ini masuk ke negeri yang berikut atau alam yang berikut. Alam disebut dengan alam arwah, alam mustafa, alam penantian. Mengapa disebut alam penantian? Mengapa disebut alam mustafa? Karena ruh pada saat di alam mustafa, alam penantian, alam arwah ini, dia menanti jasmaninya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasmani waktu itu belum tercipta, belum diciptakan Allah. Maka disebut alam penantian. Di alam penantian atau alam arwah ini juga, orang yang sudah meninggal masih menanti datangnya kiamat. Itu yang disebut dengan alam mustafa atau alam arwah. Lalu masuk berikut, etapa yang berikut adalah, jadi mulai dari alam ruh, lil salam, sodikun, itu areanya Allahu Ahmad. Mulai alam ruh, lil salam, sodikun. Alam ruh, alam syahada, syahada lil salam, syahada sodikun. Lalu dipending di alam penantian namanya alam mustafa. Sambil menanti terciptanya jasad manusia. Atau Allahu Adam. Allah Adam, Paham ya? Jadi Allah tadi ada lima alam. Alam zat, alam sifat, alam nur, alam kalam, alam akal. Masuk ke Allah Ahmad, ada alam ruh, alam lil syahada atau lil salam, dan alam sodikun. Nah, mengapa dikatakan ini Allah Ahmad? Disitulah terjadi kita punya ruh sejati berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala atau bersyahadah dengan Allah, bersaksi kepada Allah. Kemudian masuk di pending di alam penantian, masih menanti terciptanya jasad, masuk ke Allahu Adam. Di Allahu Adam itulah yang sebagaimana yang saya dakwah tadi. Mulai dari alam wadi, alam madi, alam mani, alam manikam. Jasmani itu awalnya dari unsur api, angin, air, tanah. Itu disebut alam wadi. Kemudian berpindah dia ke binatang, ke hewan-hewan, ke makanan-makanan, pohon dan sayur-sayuran, semua disebut dengan alam madi. Lalu jasmani itu dipindahkan lagi ke alam mani. Lalu dipindahkan lagi manikam. Di manikam itulah terjadi hubungan suami istri. Lalu masuk ke alam rahim. Di dalam alam rahim, umur 4 bulan 120 hari, dialog terjadi lagi. Qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Islam itu terjadi lagi. Jadi Islam kita ini sejak di alam ruh, alam syahada, alam lil salam tadi, alam sodikum tadi, kemudian masuk ke alam jasmani. Begitu. Lalu lahir lagi ke muka bumi, ke dunia. Insya Allah kita disyahadatkan, diazankan dan dikomatkan lagi. Islam lagi. Besar kita dihitan, insya Allah di kita Islam, kita disyahadatkan lagi.
Jadi kita Islam berulang-ulang. Tetapi ada juga manusia yang Islamnya dia tidak sadari. Orang mengatakan, sejak kapan kau Islam? Sejak saya dilahirkan. Begitu. Tergantung orang tuanya. Kalau dia bikin pada saat dalam keadaan tidak jelas, tidak beragama Islam, artinya tidak bersyahadat, tidak menyebut nama Allah, maka tidak Islam. Di alam mani itu dia Islam. Tetapi ketika mani menikamnya, tidak Islam. Karena perbuatannya tidak berdasarkan sunnah Nabi. Ajaran ilmu agama. Ikuti kemauan nafsunya saja. Begitu. Saya berpikir untuk sementara itu dulu saya pikir jawabannya jelas itu. Jadi kita tahu persis itu. Itulah Allahu Allah, Allahu Ahmad, Allahu Adam. Apa itu zikir Allahu Allah, Allah Ahmad, Allah Adam? Itulah terjemahan daripada Alif Allah, Alif Ahmad, Alif Adam. Nur Alif Allah, Nur Alif Ahmad, Nur Alif Adam. Yang kalau kita belajar tasawuf, huruf alif yang tidak ada fathah, tidak ada kasroh. 3 alif yang sejajar bersama, bertengger bersama. Yang kalau kita punya kampung di negeri kita, di kampung halaman kita di Indonesia bagian timur, rata-rata sering menggunakan ilmu, lalu terakhirnya mereka menyebut A, I, U. Tapi mereka tidak paham A, I, U itu apa. Itulah Allahu Allah, Allahu Ahmad, Allahu Adam. Di mana posisinya di kita punya tubuh? Belajar, berguru. Baru kita tahu persis di mana Allah, di mana Allahu Ahmad, di mana Allahu Adam. Bagaimana teknis penempatannya dan bagaimana cara melakukan dan mengamalkannya. Insyaallah. Oke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan, lanjut. Masih ada? Tanya saja. Saya ingin bertanya tentang mati. Ya, tentang mati. Bagaimana? Apakah kematian itu takdirnya Allah ataukah kemauan kita? Apakah kematian itu takdirnya Allah atau kemauannya kita? Begitu? Ya. Hanya itu saja? Iya. Berdasarkan ilmu syariat, ilmu fikih, insya Allah kematian itu adalah rahasianya Allah. Kalau kita belajar tuntunan dan kita tabe serta kita sopan dengan Allah, maka sesungguhnya Allah lah yang membuat kita mati. Karena Allah lah yang membuat kita hidup, Allah juga yang membuat kita mati. Ketika Allah ada, maka makhluk yang mati akan hidup, karena maha hidup itu ada. Tetapi kalau Allah kembali pulang, maka yang makhluk mati akan tetap mati, dia tidak pernah akan hidup. Tetapi kalau Allah itu berada selama-lamanya, kekal selama-lamanya, maka yang mati akan selalu hidup dan tetap hidup. Hidup bergantung nyawa, pasti akan mati. Tetapi kalau hidup bergantung Allah yang menciptakan nyawa, tidak pernah akan mati. Maka ada 2 versi. Mati takdir Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita belajar secara syariat, insya Allah kita pasrah saja. Kapan kita berangkat berdasarkan catatan di Lauhil Mahfuz, jodoh, rezeki dan maut itu adalah rahasianya Allah. Tetapi kalau kita belajar mengenal dengan Allah, bertemu dengan Allah, maka tidak ada kematian. Tetapi justru yang ada kehidupan, hanya berpindah alam saja. Maka ceritanya bukan kemauan Allah lagi, tergantung kemauan kita. Hari ini mau pulang selama-lamanya dia tidak pulang, tidak ada persoalan. Yang penting engkau sudah faham betul tentang bagaimana engkau berdialog dengan Allah, bertemu dengan Allah. Kalau Allah tidak izinkan kau pulang, maka kau pulang. Tapi kalau Allah tidak izinkan kau pulang, kau tidak akan pulang. Itu ceritanya. Faham ya? Jadi kalau kita sudah sering ketemu, tidak ada istilah bilang kematian, tetapi justru ada kehidupan selama-lamanya. Hanya berpindah alam saja. Itu namanya kehidupan tasawuf. Tetapi kalau kita tidak pernah tahu tentang mengenal diri, maka kita wajib mengatakan bahwa mati itu adalah takdir Allah. Rahasianya Allah. Karena sudah dicatat di Lauhil Mahfuz kapan kita mati, di mana kita mati, di mana kita dikuburkan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita faham tentang ilmu kematian ini, maka kita tahu kapan kita mati, dan kematian itu bukan kematian, tetapi hanya pindah alam saja. Tergantung kemauan kita, tergantung kesepakatan kita. Begitu. Tetapi semuanya juga ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa kita takabur bahwa mati itu urusan saya, besok saya mau mati, sebentar saya mau mati. Tidak seperti itu. Kalau memang Allah belum ridho, tidak bisa juga kau mati. Karena ilahi anta maksudi, warido kamatelu, a'tini mahabbah ma'rifat jalalil gram.
tetap tergantung kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah seperti itu saya pikir paham ya. Oke, silakan tanya lagi. Apakah orang meninggal langsung kembali ke Allah? Jadi kalau orang meninggal apakah langsung kembali ke Allah? Tidak. Ruh manusia ini merasakan catatan syariat, yang satu ditempatkan ilin, yang satu ditempatkan sijin. Ruh yang bagus itu ditempatkan ke ilin, ruh yang tidak bagus ditempatkan ke alam sijin. Tetapi ceritanya begini, kalau orang mau langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kekasih Allah, termasuk wali-wali Allah, termasuk para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut meninggal langsung bertemu Allah, meninggal langsung di alamnya Allah, meninggal langsung di negerinya Allah. Pantaslah dia disebut meninggal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita makhluk manusia biasa yang tidak pernah belajar mengenal diri, insya Allah kita tidak langsung. Kita akan lewat di alam barzah, kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat munkar wa nakir. Insya Allah seperti itu. Karena kita datang dalam keadaan bukan lagi menjadi manusia bercahaya, manusia padam cahaya, tidak ada cahayanya lagi. Bagaimana mungkin kita mau langsung bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala? Sepanjang hidup pun kita tidak pernah mengenal siapa Tuhan kita, tidak pernah mengenal siapa diri kita. Oleh karena itu, maka tidak pantas kita mati langsung bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang tertentu yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Faham ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbedaan antara hati dan hati nurani? Hati dan hati nurani. Ya. Ya, itu di dalam hati ada hati. Hati yang dikasih nur, hati yang ada nurnya Allah, nurnya Muhammad, maka itu disebut dengan hati nurani. Hati nurani yang dimaksud itu adalah hati goib. Hati yang selama ini kita kenal ini adalah hati yang berbentuk dan berwujud material, yaitu daging yang ada di dalam jantung ini. Jadi di dalam jantung, di luarnya paling luar itu adalah jantung, paham ya? Nah, kemudian di dalam jantung ada hati. Hati yang masih juga berwujud daging material. Tetapi ada gaibnya hati lagi, itu yang disebut dengan hati nurani. Paham? Nah, yang menjadi hati nurani itulah letaknya posisinya di dalam profil jiwa tadi. Jadi tubuh kasar kita ini juga ada akal, ada kolbi, ada nafsu. Yang halus dari kita punya tubuh ini namanya jiwa tadi, itu juga ada akal, ada kolbi, ada nafsu. Kolbi yang ada di kita punya jiwa itu yang disebut dengan hati nurani. Kalau ada ruh dan ada nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajma'in, maka kalau suaranya yang paling keras dan tembus sudah menyinari hatinya raga kita ini, maka kita mendengar suara itu. Sebagaimana pertanyaan pada saat Jumat yang lalu, mendengar suara itu pada saat takbir, mendengar suara itu pada saat ruku, mendengar suara itu pada saat sujud, dan mendengar suara itu pada saat duduk di antara dua sujud. Insya Allah suara itu bersumber dari asli dirinya yang bernama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan suara hati nurani. Faham? Iya, insya Allah. Oke, silakan lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Nabi Allah, Muhammadun Habibullah. Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Oke.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi madidah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Rabb, tuntunlah perjalanan kami yang hina dan papa di atas muka bumi ini ya Allah, agar kami bertemu dengan Engkau ya Allah, agar kami bertemu dengan Nur-Mu ya Allah, agar kami bertemu dengan Ruh-Mu ya Allah, agar kami tahu tentang siapa Engkau dan siapa diri kami ya Allah, agar kami tidak sopan ataupun apapun yang kami lakukan dan tidak sopan kepadamu, Engkau ampun dan maafkan kami ya Allah. Kami hanya menyembah dan bersujud kepadamu ya Allah, kami hanya ruku kepadamu ya Allah, kami mencintaimu, mengasihimu dan menyayangimu ya Rabb. Di 23 malam izinkanlah kami selalu bertemu dengan Engkau ya Allah, dalam cinta kasih kami yang hina dan papa ini. Kami adalah hamba-Mu yang hina dan papa yang banyak dosa dan kesalahan ini ya Allah. Tidak pantas kami meminta ampun karena memang dosa kami lebih banyak daripada butiran pasir yang terhampar di atas muka bumi, lebih banyak bintang-bintang yang bergemerlap di atas langit ciptaan-Mu yang indah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tuntunlah perjalanan kami selalu dalam niat kami ilahi anta maksud walidah kama ta'atini mahabbah wa ma'rifat ya jalal al ikram, agar kami bertemu dengan Engkau maha jalal, maha yang sempurna dan maha yang mulia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ampuni dosa dan kesalahan seluruh keluarga kami yang sudah meninggalkan dunia ya Allah, ibu dan bapa kandung kami yang sudah meninggalkan dunia ya Allah, agar mereka pun tahu mengenal-Mu ya Allah, dan mereka diijabah oleh-Mu atas doa mereka ya Allah, atas permintaan dan permohonan maaf selama mereka masih hidup ya Allah, agar Engkau luaskan kubur mereka ya Allah, Kau hiaskan mereka dengan cahaya-cahayamu ya Allah, agar mereka diangkat derajatnya oleh-Mu ya Rabbah. Hanya kepadamu lah kami berserah diri, tidak tempat lain kami mengadu dan menyembah dan mohon pertolongan ya Allah. Di majelis ini kami memperbincangkan tentang perkara ilmu-Mu ya Allah. Tuntunlah kami karena Engkau lah maha guru kami, dan baginda Nabi kami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai Rabi dan mursyid kami ya Allah. Kepadamu kami berserah diri, sekali lagi kepadamu lah kami berserah diri. Tiada Tuhan yang pantas kami menyembah dan bersujud kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ya Rabbal alamin jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا نور يا نور يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا